Jadi yang ada itu cuma multiplet vektor saja, kurang lebih kontennya sama. Itu satu ya medan gauge-nya, kemudian dua medan fermion, kemudian dua skalar. Kemudian permultipletnya sama, dua fermion dengan 4 skalar. Cuma perbedaannya kalau untuk di global supersymmetric atau rigid supersymmetric itu medan skalarnya dia membentuk geometri kompleks juga, tapi yang disebut namanya rigid special Kähler. Jadi dia bukan projektif atau logaritmik dia fungsi Kählernya. Jadi berbeda dengan yang di lokal supersymmetric atau supergravitasi. Sedangkan medan skalar pada hipermultiplet itu membentuk geometri real juga, tapi namanya bukan quaternionic, tapi yang disebut namanya hyperkähler. Itu yang disingkatnya HK. Jadi kurang lebih untuk n sama dengan 2 supersymmetric, geometri skalarnya itu dia merupakan produk dari yang disebut namanya rigid special Kähler dengan dikalikan dengan hyperkähler. Gitu. Nah, jadi ini terkait dengan yang disebut apa itu rigid limit. Jadi kalau tadi kita bahas, ya ini kan ada dua supersimetri. Jadi ada supergravitasi yang disebut nama lokal, ada yang disebut namanya global atau rigid supersimetri, artinya yang supersimetri tanpa gravitasi. Nah, hubungan keduanya itu apa? Nah, hubungan keduanya itu apa yang disebut namanya rigid limit. Rigid limit. Jadi rigid limit itu apa? Jadi kalau kita lihat apa biasanya dalam sebuah teori itu ada energy scale ya, yang seperti tadi saya sebutkan di standard model itu ada electroweak scale, ada QCD scale, yang quantum chromodynamic scale, ada supersymmetric breaking scale, ada skala unifikasi atau grand unification scale. Yang terakhir itu ada yang disebut namanya Planck scale gitu ya. Gitu. Nah, jadi dalam suatu teori itu ada banyak, pada umumnya itu ada banyak skala energi gitu ya. Ini kalau kita supersymmetric yang eh, yang tanpa gravitasi ya, dengan ini yang pakai gravitasi atau yang lokal. Ya. Keduanya di sini ada skala energi. Nah, skala energinya itu tadi yang saya sebutkan, ada Planck mass ya, ada yang ini disebut cut off energi, yaitu tadi contohnya itu adalah elektron lemah, QCD gitu ya. Mungkin ada yang kita sebut grand unification scale gitu dan sebagainya. Nah, jadi cara mencari hubungan antara local supersymmetric dengan global supersymmetric atau rigid supersymmetric itu biasanya kita mengambil skala energinya itu sangat besar, sangat besar. Nah, yang paling mudah adalah ketika kita meninjau, misalkan dalam teori supergravitasi itu hanya ada massa Planck, gitu. Yang misalkan itu cuma ada satu, nih cuma kita ambil ya. Jadi kalau saya ambil massa Planck-nya itu menuju tabel hingga, jadi dengan metode perturbatif gitu ya. Jadi nanti kita bisa dapatkan dari n sama dengan 2 supergravitasi ke n sama dengan 2 supersimetri ya. Yang lokal special Kähler-nya itu akan menjadi yang rigid special Kähler, tapi secara khusus dia bentuknya itu adalah kompleks atau apa istilahnya nih kompleks CNV lah ya, atau dia isomorf dengan R 2NV. NV di situ adalah jumlah dari vektor multipletnya. Sedangkan untuk yang quaternionic Kähler-nya dia akan menjadi hyperkähler, tapi hyperkähler-nya itu dia adalah flat. Ini flat ya. Flat dengan R itu geometri Euclid ya. Geometri Euclid real flat 2NV, yang di sini hyperkähler-nya itu adalah geometri real ya. Dimensinya 4NH. NH itu adalah jumlah dari hipermultipletnya berapa.
Ini yang paling mudah. Nah, kalau misalkan dia itu ada skala energi lain selain apa namanya Planck scale, ya misalkan di sini lambda QCD gitu. Nah, ini nih nanti biasanya nanti akan menjadi contohnya misalkan ini terkait dengan yang disebut namanya limit Seiberg-Witten teori. Jadi kita dapatkan bahwa kita dapat supersimetri n sama dengan 2. Nah, dia itu nanti terkait dengan yang namanya Seiberg-Witten teori di supersimetrik globalnya gitu ya. Kalau kita ambil yang lambdanya lambda QCD. Nah, ini sudah dipublish ya kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Gitu. Nah, terkait dengan mirror symmetry itu apa? Nah, sebelum kita bahas terkait dengan mirror symmetry, jadi kita bahas dulu terkait dengan yang disebut namanya teori string tipe 2. Nah, teori string tipe 2 ini itu ada seperti yang saya bahas sebelumnya, itu ada dua, ada tipe 2A dengan tipe 2B. Nah, ini yang kalau tipe 2A itu kita nyebutnya namanya non-chiral. Kalau yang tipe 2B itu nyebutnya chiral. Yang paling mudah itu chiral ini medan skalarnya itu kita bisa bentuk kompleks di type 2B. Kalau di type 2A tidak. Itu yang paling mudahnya seperti itu. Dan kemudian di type 2A dan type 2B ini ada hubungan yang disebut namanya T-duality. T-duality itu apa? Jadi kalau kita compactified type 2A pada S1 ya, itu akan menghasilkan supersymmetric theory di dimensi 9. Nah, jadi kalau type 2A itu kita apa namanya kompaktifikasi pada S1 dengan radiusnya itu adalah R. Kalau type 2B itu kita compactified S1 tapi radiusnya itu dibalik jadi 1/R gitu. Karena Nah, musim hujan kan. Nah, hubungan antara R menjadi 1/R itu yang kita sebut namanya T-duality. Jadi T-duality itu apa? Jadi type 2A dengan type 2B ini itu mempunyai gambaran supersimetrik yang sama pada dimensi 9. Gitu. Kalau kita kompaktifikasi pada S1. Tapi yang radiusnya 1R, satu lagi 1/R. Jadi bisa dikatakan kalau kita decompactified dari 9 itu balik lagi ke atas, itu ya bisa dikatakan ada duality di sana. Ya, antara tipe 2A dengan tipe 2B. Nah, untuk lebih jelasnya duality itu dijelaskan di papernya Eric Betzoff, Chris Hall, dan Thomas Ortin ya, tahun 1995. Itu untuk lebih jelasnya. Saya hanya mengungkapkan idenya seperti itu. Nah, simbol CY3 itu adalah yang disingkat namanya Calabi-Yau threefold. Jadi Calabi-Yau threefold itu apa? Calabi-Yau itu adalah ya itu dari nama orang, satu Calabi dengan satu lagi Singtung-Yau ya. Jadi Calabi-Yau threefold. Jadi Calabi-Yau itu adalah geometri Kähler yang Ricci tensornya itu sama dengan 0 atau Ricci flat lah kita nyebutnya. Dan CY3 ini itu dia spesifik. Jadi dia itu adalah apa namanya, mohon maaf ini kecoret-coret ya. Ini mungkin ada yang error mungkin kali ya di host Pak Ardian mungkin ya. Oke, jadi ini bukan saya yang coret-coret ya. Jadi Calabi-Yau threefold itu adalah manifold kompak Kähler yang berdimensi 6. Kenapa dimensi 6? Karena kita ingin mengkompaktifikasi tipe 2 string teori dengan tipe 2B string teori itu pada Calabi-Yau. Dan ini akan menghasilkan gambaran N sama dengan 2 supergravitasi di 4 dimensi. Tetapi sifatnya ini adalah kelas khusus dari N sama dengan 2 supergravitasi. Jadi dia tidak umum.
Jadi hasil compactified type 2A dengan type 2B pada Calabi-Yau threefold itu menghasilkan N sama dengan 2 supergravitasi pada dimensi 4. Dan dia merupakan kelas khusus. Jadi istilahnya apa ya? Ya kelas khusus dari N sama dengan 2 supergravitasi pada dimensi 4. Gitu. Nah, jadi dengan kata lain, apa namanya type 2A pada Calabi-Yau threefold, ya itu merupakan bisa dikatakan mirror type 2B pada Calabi-Yau threefold pakai tilde. Jadi Calabi-Yau threefold ini dengan Calabi-Yau threefold ini merupakan mirror satu dengan yang lainnya. Nah, mirrornya di sini itu terkait yang disebut namanya kelas kohomologinya. Jadi dia tertukar. Jadi kalau nanti di sini terkait pernah dengar namanya Hodge diamond terkait dengan bilangan Hodge ya, bilangan Hodge di Calabi-Yau threefold dengan Calabi-Yau threefold ini dia saling menukar. Itu ada yang merupakan ciri dari mirror symmetry atau realisasi dari mirror symmetry di type 2A dengan type 2B. Nah, ini apa namanya mirror symmetry ini bisa dikatakan rumusan dalam tanda kutip secara matematiknya itu dilengkapi oleh siapa David Morrison ya di tahun 1996 di Nuclear Physics B tahun B46 ya tahun 1996. Nah, jadi bisa dikatakan kalau Anda baca paper David Morrison ini ya bisa dikatakan walaupun jurnal fisika, tapi yang dia bahas bahasanya bahasa matematik gitu ya. Agak sulit bagi kita kalau untuk yang pertama kali belajar gitu. Nah, jadi apa namanya yang paling mudahnya kalau kita baca tentang mirror symmetry itu di papernya Secotti, Ferrara, de Giraldillo terkait dengan apa namanya mirror symmetry antara type 2 dan type 2B di Calabi-Yau threefold gitu ya. Nah, jadi biasanya dalam apa namanya realisasi teori medan mirror symmetry itu bisa terlihat yang apa istilahnya apa yang disebut namanya CMAP ya. Jadi CMAP itu adalah yang memetakan antara geometri medan skalar di vektor multiplet ke geometri di hypermultiplet. Nah, itulah yang disebut namanya S-map gitu ya. Jadi S-map. Jadi C-map itu merupakan apa dapat dibangkitkan. Jadi generator itu adalah C-map, S-map. C-map itu. Jadi S-map itu adalah dia sifatnya memetakan dari local special Kähler ke Coordinate Kähler. Itu yang lokal. Yang kita sebut namanya local S-map. Nanti local S-map itu dia apa namanya membangkitkan yang disebut namanya local C-map. Kemudian kalau kita ambil istilahnya pada rigid supersimetriknya gitu ya, di N sama dengan 2 supersimetrik tanpa gravitasi atau global, itu S-map-nya itu S-map rigid S-map ya. Itu memetakan ke rigid special Kähler ke hyperkähler. Itu yang ininya rigid gitu. Nah, jadi apa namanya Mohon maaf Pak uh, Bobi, ya, waktunya mungkin tinggal 5 menit lagi. oke ya. Ini terakhir. Jadi kalau kita Pak Ardian mungkin ini coret-coretannya bisa dihilangin kali, kayak dari Pak Ardian ini. Saya bukan hostnya Pak. Oh gitu. Jadi Oke, saya nggak bisa ngilangin. Saya tadi coba oke. notif terus delete, Oke. Mungkin dari nggak bisa niat. ini. Oke, Nggak tahu ini dari. iya, oke. Oke, jadi apa namanya? Saya nggak akan menjelaskan secara detail, tapi kurang lebih idenya bahwa di paper ini kita menunjukkan bahwa kita bisa apa namanya membuat apa namanya CMAP lokal ini dia rigid limitnya itu ke rigid global supersymmetric gitu dengan 2 skala energi. Jadi misalkan kita ambil satu itu lambda QCD, yang satu lagi adalah Planck mass gitu ya. Dengan hubungan antara lambda QCD itu jauh lebih kecil dibanding dengan massa Planck mass gitu.
Dan memang apa namanya rigid limit ini sudah saya cek, ternyata dia memang berlaku untuk hingga ini apa quantum correction. Jadi kalau saya punya misalkan apa namanya local special Kähler dengan koreksi kuantum gitu ya, itu juga nanti akan menghasilkan apa namanya quadratic Kähler itu dengan koreksi kuantum juga gitu. Nah itu istilahnya sudah dihitung ya, tapi masih unpublished gitu ya. Karena saya pikir itu hal yang sifatnya tidak apa, mungkin trivial kali ya kalau kita submit ke jurnal. Jadi masih belum ada apa istilahnya ya, apa ya sesuatu hal yang non trivialnya lah ya mungkin ya seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Bobi untuk presentasinya. Baik, kita langsung masuk sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya bisa tulis di kolom chat atau bisa juga mengacungkan tangan, mengacungkan tangan ya, raise hand. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Ya mungkin saya ada sedikit pertanyaan coba mengenai Baik, supercharge itu. ya, Supercharge itu apa dia itu seperti Noether chart gitu, dia conserve gitu. Apa artinya dia punya conserve current lah. Kan definisi kalau di Noether charge, kalau dia punya conserve charge berarti dia punya conserve current. ya, Nah, berarti kalau karena dia fermion kan berarti dia current-nya itu selain punya indeks vektor spacetime vektor juga indeks spacetime Fermion. index juga fermion index. Nah, Ya, yang saya tanyakan itu mengenai kalau dia super gravity, kalau dia super charge-nya ya, itu kan biasa kalau kita definisikan supercharge itu kan pakai partial derivatif ya. ya, Nah, karena representasinya. Ya. nah ini kan karena ada gravity, apa dia itu tetap pakai partial derivatif atau dia pakai covariant derivatif dari super current-nya dia gitu. Oke, oke, ya. Mungkin super space kali ya. Ya, mungkin seperti itu. Oke, ya. Oke, jadi memang terima kasih. Yang memang pertanyaan yang menarik ini. Jadi sejauh yang saya tahu, mengkonstruk supercharge itu biasanya memang kita untuk apa namanya mengkonstruk yang global atau rigid supersymmetry biasanya. Paling mudahnya. Nah, nanti kalau untuk yang lokal itu memang betul tadi kata Pak Ardian kita memperkenalkan covariant derivatif. Tapi covariant derivatifnya itu apa kalau untuk yang turunan di superspace-nya itu dia masih parsial yang bagian apa namanya superspace koordinat. Tapi kalau yang bagian apa namanya space time-nya itu dia diganti jadi dari parsial ke covariant derivatif gitu. Betul seperti itu. Tapi memang apa namanya perumusan yang paling mudah untuk di berbagai dimensi ya, untuk dimensi yang tinggi gitu, terutama di atas 4, pada umumnya orang lebih mudah menggunakan representasi medan dibanding dengan menggunakan representasi apa namanya supercharge gitu ya. Paling mudahnya, terutama untuk local supersymmetry. Gitu. Tapi tetap ada itu super charge-nya itu. Untuk yang di Ya, super supercharge-nya itu di lokalnya ada. ya. Iya super charge-nya. Kalau di Karena 4 dimensi di bukunya Westbagger sih memang sudah ada ya dikonstruk di situ. Di bukunya Julius West dan Jonathan Baker itu yang n sama dengan 1 tapi di 4 dimensi. Nah, tapi kalau di higher dimensional misalkan di 10 dimensi atau di 11 dimensi, setahu saya orang itu mengkonstruk
Kalau untuk yang lokal ya itu dia dengan field representation ya, tidak dengan apa namanya super space dia. Tapi kalau di 4 dimensi bisa. Nah, Werner 6 itu dia mengkonstruk supercharge itu dia untuk yang global dia, untuk yang global, bukan yang lokal. Oh gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Bobi. Ya, sama-sama. Ya kalau ada pertanyaan dari yang lain silahkan bisa ketik di chat atau raise hand. Oh ini ada pertanyaan di chat dari Akmal Ferdian. Ya. Ya ingin bertanya Prof. Bobi bagaimana pendapat Bapak tentang tidak terlihat atau tidak terdeteksinya super particles hingga saat ini di 14 TV di LHC. Ya, terima kasih. Oke, ya, terima kasih Pak Akmal. Oke, jadi seperti yang istilahnya, jadi gini, model supersimetri yang secara fenologis dipakai itu adalah model supersimetri breaking gitu. Jadi dia itu rusak supersimetrinya. Dan ini yang menyebabkan partikel support partner itu menjadi sangat-sangat berat atau sangat masif gitu ya. Nah, karena dia itu tidak terdeteksi pada energi sekarang ya, ini kan sekitar 1 tera ya yang di HC ini. Jadi artinya bahwa super partner itu masanya itu jauh di atas dari Large Hadron Collider gitu. Apa istilahnya, argumentasinya seperti itu. Kenapa dia tidak terdeteksi gitu. Jadi dia istilahnya masih hidden gitu, masih tersembunyi gitu. Jadi kalau dia itu energinya sangat cukup ya mungkin di sekitar 10 pangkat 16 misalkan, mungkin elektron volt ya, atau sekitar berapa nih, seribuan tera gitu ya, itu mungkin bisa gitu ya, mungkin ya itu juga. Jadi diharapkan itu bisa terdeteksi. Tapi untuk energi saat ini itu tidak bisa karena diduga super partner itu masanya jauh di atas dari skala energi sekarang yang sekitar 10 tera itu, 10 tera elektron volt. Kira-kira itu. Ya baik, Ya, apakah sudah puas dengan jawabannya Pak Akmal atau yang lain ingin itu ada yang bertanya raise hand itu. dipersilahkan. Oh ada yang resen. Ya, Bayu. Bayu ya. Ya. Mungkin bisa langsung open mute-nya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya pengen bertanya awam ini Pak. Tadi Ya. kan ada susi yang N sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Iya. N sama dengan 1 itu apakah jumlah kopiannya partikel standar model ya? Kemudian pertanyaan kedua, saya pernah baca di buku Susi Demystified itu. Katanya kalau N sama dengan 2 itu teorinya itu non-chiral, Pak. Nah, Ya. kalau non-chiral ini kan tidak sesuai seperti yang diamati oleh eksperimen, yang dimana eksperimen itu dalam hal ini standar model gitu mengkonstruk teorinya yang chiral. Nah, kemudian pertanyaannya motivasinya untuk N sama dengan 2 ini apa gitu Pak? Kalau tidak kita tidak bisa dihadapkan nanti menghasilkan teori standar model di low energy gitu Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi yang terkait dengan pertanyaan pertama itu apa ya? Sorry, saya kelupaan. Tadi maksudnya fokus ke pertanyaan kedua. Kalau di N sama dengan 2, N sama dengan N ini jumlah super partnernya begitu, misalnya untuk N sama dengan 1 itu ada 1 kopi,
N sama dengan itu ada 2 kopi begitu. Maksudnya apa gitu atau enggak, Pak? Iya, jadi analog mirip seperti itu mirip. Jadi misalkan gini, di sini ya. Jadi itu bisa dilihat dari ininya. Ini yang paling mudah yang ini lah. Jadi misalkan kalau di N sama dengan 1 ya, misalkan nih itu vektor multiplet itu cuma ada medan gauge dengan satu fermion. Kemudian di multiplet chiralnya atau skalarnya itu ada satu fermion dengan 2 skalar gitu. Jadi N sama dengan 2 itu paling mudah melihat dari ininya aja, jumlah fermion superparternya gitu. Di multiplet vektor itu dia ada 2. Misalkan seperti itu. Kemudian di permultiplet juga di sini fermion itu ada 2. Kemudian juga kalau kita lihat di apa namanya di supergravity, di multiplet gravity ya. Kalau multiplet gravity di N sama dengan 1 itu cuma gravity dengan gravitino. Gravitinonya 1. Sedangkan di N sama dengan 2 itu gravitinonya itu ada 2 gitu. Jadi bisa terlihat supercharge itu dari fermion superparternya gitu. Indeksnya bisa terlihat dari situ. Ada 2 buah. Itu yang pertanyaan pertama ya. Kemudian pertanyaan yang keduanya terkait dengan masalah alasan membangun N sama dengan 2. Jadi sebenarnya betul, memang seperti yang kata Pak Bayu bilang bahwa N sama dengan 2 itu sifatnya tidak chiral. Itu terlihat dari yang di hypermultipletnya saja. Dia tidak chiral. Chiral itu maksudnya dia geometrinya kompleks gitu ya. Kalau di chiral dia tidak, terutama di hypermultiplet. Gitu. Nah biasanya nanti kalau untuk apa istilahnya supaya jadi N sama dengan 2, rusak ke N sama dengan 1, itu nanti yang disebut namanya solusi BPS atau partial breaking. Jadi nanti yang hypermultiplet ini nanti terbagi 2, ada yang bagian rusak, ada yang tidak rusak. Nah, karena dia itu ada residual N sama dengan 1, maka nanti geometri color-nya itu jadi produk dari vektor medan vektor gauge-nya ini multiplet vektor dengan yang hypermultiplet ini tereduksi jadi chiral namanya kalau dia sama dengan 1. Jadi dia ada partial breaking N sama dengan 2 ke N sama dengan 1. Jadi dia tidak murni N sama dengan 1. Itu kalau ke fenomenologi. Nah, nanti kalau misalkan mau masuk ke fenomenologi, berarti nanti N sama dengan 1 dirusak lagi ke N sama dengan 0 jadinya. Jadi bisa dikatakan ada 2 skala Susi breaking gitu. Ada 2 skala energi pengerusakan supersymmetry breaking gitu. Jadi dari N sama dengan 2 ke N sama dengan 1 dengan N sama dengan 1 ke N sama dengan 0 gitu. Kalau kita mulai dari N sama dengan 1, supersymmetry breaking-nya itu scale-nya itu cuma 1 gitu. Jadi memang betul N sama dengan 2 ini bisa dikatakan tidak menarik secara fenologis, tapi orang bisa menarik dari fenologis itu N sama dengan 2 ke N sama dengan 1 gitu, dengan partial breaking. Jadi residual supersymmetric-nya itu itu ada sifat chiral di situ. Di residualnya gitu. Kemudian, nah yang lain lagi, kalau dia itu murni N sama dengan 2, itu memang tidak menarik secara fenologi, tapi menarik secara matematik. Yang salah satunya itu terkait dengan mirror symmetry conjecture yang tadi saya sudah ceritakan gitu ya. Nah ada satu lagi yang disebut namanya cyber-Pitton theory. Jadi cyber-Pitton theory itu dia digunakan untuk mempelajari yang disebut namanya 4-dimensional symplectic geometry. Jadi ada yang disebut namanya Thom conjecture di symplectic geometry. Nah, cyber-Pitton theory itu dia mengeneralize Thom conjecture.
Nah, itu yang menarik di matematik di situ. Mungkin itu kurang lebih yang saya bisa jawab, ya mudah-mudahan bisa puas gitu dengan jawabannya. Itu sejauh yang sependek yang saya tahu. Oke, makasih Pak. Berarti tetap ada mekanisme untuk kita ke N sama dengan 1 ya Pak ya? Ada. Itu yang disebut partial Partial breaking. breaking. Ya, itu ada BPS solution namanya. Nah, kebetulan untuk yang partial breaking N sama dengan 2 ke N sama dengan 1 itu sudah dikerjakan ya oleh banyak orang sih ya, tahun 96-97 untuk vakum yang sifatnya dasar lah, yang disebut namanya moduli space. Nah, kita dengan Pak Ardian, saya dengan Pak Ardian juga dengan ada satu mahasiswa Emir ya, mahasiswa S3, kita juga mau mengkonstruk yang lebih umum partial breaking itu, karena itu merupakan solusi BPS gitu ya. Jadi kita sudah lagi bukan meninjau di moduli space, tapi di lebih ini lagi yang disebut namanya solusi domain wall. Itu masih ongoing work, ongoing. Oke, mungkin itu. Ada lagi mungkin yang lain? Baik, mungkin satu pertanyaan lagi ya, kalau ada silakan resen atau ketik di chat. Masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan, satu kesempatan. Ya, sepertinya sudah tidak ada. Baik, sebelum kita beri terima kasih kembali kepada Prof. Bobi atas presentasinya. Kita beri aplaus. Sebelum kita akhiri seminar kali ini, ada permintaan dari organizer untuk berfoto. Nah, mohon kalau dari Zoom untuk yang bisa buka kamera, silakan dibuka kamera ini untuk dokumentasi katanya. Saya nggak tahu apa Bu Umiatin yang mau capture atau saya. Halo Bu Umi. Saya bisa, Pak. Ya, Oh, Pak iya Bu. Ardian. Itu ada Bu Umi juga. Silakan Bu Umi. Bapak Ibu, mohon Iya. dibuka yang bisa untuk kameranya untuk dokumentasi. Iya. Sebentar. Izin saya ambil gambarnya ya, Prof. Bobi, Pak Ardian, Ya, silakan Bu. Pak Ibu. Iya Bu, silakan Bu.